Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sutrisno di Sutrisno Soekarno Channel. Nah, kali ini kita akan lanjutkan materi kita yang kedua kemarin. Nah, saya sudah buka website atau latihan pertemuan kedua kita. Nah, kita lanjutkan untuk memberikan CSS atau properti supaya tampilan dari link ini bisa lebih bagus. Jadi kita buat CSS-nya di head, di text style, kemudian kita buat ahref-nya nanti propertinya, misalkan setiap ahref atau setiap link yang ada tag A, nanti akan background color-nya warnanya green. Oke, kita save, ini di halaman 1. Nah, background color-nya warnanya green untuk setiap link. Kemudian kita buat hover misalkan, hover. Untuk hover, nanti background color-nya warnanya yellow. Oke, saya save. Kemudian, nah, hover apa? Hover adalah setiap kali ini apa namanya kursor diarahkan ke link kita. Ini hover. Kemudian aktif. Aktif. Misalkan background color-nya warnanya red. Oke, kita refresh. Nah, setiap kali diklik, nanti background color-nya warnanya red. Oke, nah seperti ini. Nah, kemudian hover misalkan kita tambahkan lagi font size-nya. Font size-nya jadi lebih besar, misalkan jadi large. Oke, jadi setiap kali disorot, nanti untuk linknya ini menjadi lebih besar. Oke, itu lanjutan dari materi pertemuan 2 kemarin. Kemudian ini style ini saya akan copy, kemudian saya taruh juga di halaman kedua, supaya nanti di halaman kedua juga propertinya juga sama. Oke, kita tes di halaman kedua sudah sesuai dengan yang kita setting. Ada A-link, background color-nya warnanya hijau, setiap link warnanya hijau, kemudian hover warnanya kuning, kemudian untuk yang sedang diklik, nah seperti ini warnanya merah. Oke, kita lanjut untuk pertemuan ketiga. Nah, kita bisa klik file, new open folder, kita bikin folder baru aja. Nah, kita sudah membuat folder pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan ketiga. Untuk latihan ini masih masuknya pertemuan 2 ya. Jadi yang baru ini silakan teman-teman buat folder dengan nama pertemuan 3. Kemudian kita select folder. Oke. Nah, kita akan membuat file baru. File baru namanya apa? Misalkan latihan table.html. Oke. Kita akan membuat table berkenalan dengan table yang ada di HTML. Silakan teman-teman tekan tanda seru, ketik tanda seru, kemudian enter. Nah, untuk title-nya kita akan buat misalkan latihan table di HTML. Kita langsung show preview aja biar kelihatan hasil dari table. Nah, kemudian kita akan belajar table. Teman-teman bisa referensinya dari W3 School seperti yang sudah-sudah juga. Dari W3 School ini kita akan
Check table. Nah, ini table. Oke, jadi table itu terdiri dari kolom dan baris. Kolom itu apa? Kolom itu yang ke bawah di sini. Ini. Nah, company ini kolom header. Kontak ini kolom header atau field. Country ini kolom header atau field. Nah, kemudian ini adalah kontennya atau recordnya. Oke, ya, kita lanjutkan. Untuk table sendiri, nanti kita bisa, misalkan kita buat judul dulu, H2, latihan table pertama saya. Oke, kemudian setelah table pertama, kita akan membuat table selalu diawali dengan tag table, diakhiri dengan tag penutup table. Kemudian nanti akan ada kita bikin baris baru namanya table row atau TR. Oke. Di dalam table row atau TR ini kita akan membuat yang tahapan paling atas biasanya table head, table header. Kita pakai namanya TH. Oke, misalkan table headnya nomor, kemudian TH yang kedua namanya misalkan nama lengkap. Kemudian ini saya copy aja. Oke, misalkan tempat lahir, kemudian jurusan. Nah, kita sudah membuat nomor, nama lengkap, tempat lahir, dan jurusan. Nah, ini isinya. Jadi dari isinya ini kita bisa lihat belum ada apa ya bordernya. Kita bisa tambahkan border di sini. Border satu misalkan. Nah, sudah ada bordernya. Nah, ini untuk tabel header. Kemudian kita akan membuat TR baru. Kita buat misalkan TR barunya TD, nomornya nomor 1, kita butuh 4 ya untuk kontennya. Untuk nama lengkap misalkan Sutrisno Soekarno, kemudian tempat lahir Pati, jurusannya Teknik Informatika. Oke. Nah, ini tinggal kita copas aja ke. Nah, kita sudah punya 4 data. Oke, nomornya kita ubah aja yang sebelumnya ini ke nomor 2, ini ke nomor 3. Kemudian Sutrisno Soekarno diganti misalkan Subasa. Kemudian ini ganti dari Misaki. Oke. Nah, kita sudah punya tabel yang pertama. Nah, kemudian kita bisa tabel ini apa ya? Untuk lebarnya ini tidak hanya nggak sampai 100%, kita akan tambahkan style. Oke, stylenya misalkan style table, nanti untuk width-nya 100%. Width 100%. Kita save. Nah, nanti teman-teman akan lihat, jadi dia akan penuh untuk width-nya. Oke. Nah, kemudian kita akan lanjutkan di TH misalkan di propertinya nanti di tabel head kita tambahkan properti misalkan background color-nya.
background color. Misalkan warnanya tomato, kemudian di TD-nya biar rapi kita tengahkan text align center. Oke. Nah, seperti ini. Jadi sudah rapi, kemudian headernya H2-nya kita buat kelas tengah aja, kelas tengah. Kelas tengah itu text align-nya center. Kemudian di H2 ini kita panggil kelas tengah. Oke, sudah berhasil. Tabel pertama kita namanya ada nomor, nama lengkap, tempat lahir, jurusan. Isinya recordnya ada 3, 1, 2, 3. Oke. Oke, kita akan lanjutkan materinya tentang call span ya. Perkenalan dengan call span. Ini kita buat kelasnya tengah supaya dia ada di tengah. Nah, kemudian kita sama buat tabel baru. Tabel. Nah, jangan lupa bordernya 1. Oke, kemudian jangan lupa TR atau baris baru, kemudian TH. Oke. Nah, TH yang pertama misalkan nomor, kemudian TH yang kedua misalkan nama lengkap sama persis seperti yang di atas, kemudian TH yang ketiga jurusan. Nah, jurusannya misalkan kita nanti ada satu mahasiswa bisa ambil 3 jurusan misalkan. Oke, misalkan ini call span atau 2 aja deh, 2 jurusan. Oke. Nah, ini ibaratnya kita sudah punya 4 kolom sebenarnya di sini, punya 4 kolom ya. Cuman kolom yang kedua ini di merge. Kalau teman-teman pakai Microsoft Word ini di merge atau di merger. Digabungkan 2 kolom menjadi 1 kolom. Oke, jadi nanti untuk isinya di sini kita bisa pakai 4 kolom. Oke, bagaimana? Kita akan lihat TR. Nah, kemudian TD. TD yang pertama misalkan nomornya 1. TD yang kedua nomornya misalkan Sutrisno, Soekarno. Kemudian TD yang ketiga misalkan jurusan yang pertama nanti ini teknik informatika, TI misalkan, teknik informatika. Nah, kemudian jurusan yang kedua ini sebenarnya bisa dua kolom ya. Kita buat lagi TD. Misalkan saya juga ngambil sistem informasi. Oke. Nah, seperti inilah yang dimaksud dengan call span. Jadi yang di sini itu dia menggabungkan 2 kolom ini. Kolom jurusan ini terdiri dari 2 kolom. Oke, kita bisa copy lagi ke bawah. Oke. Nah, itu teman-teman saya rasa sudah paham tentang call span. Ya, kita lanjut di materi untuk menggabungkan baris atau row span namanya, menggabungkan baris atau row span di tabel HTML. Oke, kemudian kita bisa tadi kita sudah bisa call span ya. Ini call span hasilnya. Nah, untuk row span sendiri kita akan coba kita akan coba praktekkan maksud saya tabel
Nah, kita buat bordernya 1, kemudian TR, kemudian kita buat TH, misalkan nama lengkap, kemudian ini posisinya nanti fill-nya itu nanti ada di sebelah kiri. Jadi nanti datanya itu menyamping. Oke, misalkan ini langsung isi dari TH ini, nama lengkap ini nanti isinya adalah Sutrisno Soekarno. Oke, ini baris yang pertama. Kita coba tes hasilnya seperti ini. Jadi nama lengkap ini fill-nya, kemudian untuk recordnya adalah Sutrisno Soekarno. Kemudian kita akan langsung membuat baris baru TR, kemudian kita buat TH. Nah, TH ini nanti akan kita buat rospen. Kita akan gabungkan jurusan ini menjadi 2 baris. TH rospen. 2 baris. Oke. Kemudian di jurusan ini nanti ada isinya. Baris yang pertama untuk isinya jurusan ini misalkan teknik informatika. Oke, kita akan mengisi jurusan lagi tapi di bawahnya di baris baru TR. Kemudian kita langsung TD aja karena posisinya jurusan ini sebenarnya 2 baris. TD misalkan sistem informasi. Oke. Jadi teman-teman pastinya sudah ada gambaran ya untuk rospen, kemudian untuk colspen. Jadi untuk rospen sendiri dia menggabungkan 2 baris ini. Jadi 2 baris ini digabungkan jadi 1. Atau kalau di Excel atau di Word itu namanya merge cell. Ini juga sama, merge cell juga. Nah, kemudian ini jurusan dia menggabungkan beberapa kolom. Seperti ini. Tadi ini 2 kolom. Oke, kita sudah kenalan dengan table, kita sudah kenalan dengan colspan, kita sudah kenalan juga dengan rowspan. Nanti akan kita lanjutkan di materi-materi selanjutnya di part 3. Nah, silakan ini data ini silakan disimpan dengan nama latihan table.html. Oke, saya rasa itu untuk latihan table. Tadi kita sudah lanjutkan pertemuan 2 kemarin. Kita sudah menambahkan properti untuk link. Ada A-link, kemudian A-hover, dan A-aktif. Kemudian kita sudah latihan table, mulai dari pengenalan table itu sendiri, kemudian juga colspan dan juga rowspan. Oke, nanti untuk codingnya ini nanti akan saya share juga di deskripsi atau di link website saya. Oke, saya rasa itu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.